Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS Sistem Pendukung Keputusan tentang pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan lahan budidaya yang bawang merah di lahan kering menggunakan metode SAW di Nusa Tenggara. Perkenalkan, nama saya November Olaban dengan NIM 23 12 10 15. Dan saya Efrem Taya dengan NIM 231 10 20. Baik, ini merupakan abstrak daripada penelitian ini. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki potensi besar dalam budidaya bawang merah pada pertanian lahan kering. Namun kendalanya di sini, masalah yang dihadapi di sini yakni keterbatasan air dan rendahnya kesuburan tanah. Maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk uh, mengambil keputusan pemilihan lahan untuk budidaya bawang merah dengan menggunakan metode SAW. Setelah penelitian ini kami menemukan bahwa metode SAW baik dan cocok digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan untuk budidaya bawang merah ini. Baik, ini merupakan materi yang akan kami bahas. Yang abstrak sudah kita bahas sebelumnya. Setelah ini kita akan membahas latar belakang yang dibahas oleh teman saya, Efren. Baik, untuk latar belakangnya, yang pertama potensi agraris NTT. Sektor pertanian khususnya bawang merah memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan yang kedua tantangan, lahan kering dengan keterbatasan air dan kesuburan tanah rendah. Dan yang ketiga kebutuhan sistem yang membantu petani dalam menentukan lahan yang tepat untuk budidaya. Dan yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana merancang dan mengembangkan SPK menggunakan metode SAW untuk menentukan kelayakan lahan budidaya bawang merah pada lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Dan yang berikut tujuan. Yang pertama, merancang dan mengembangkan SPK menggunakan metode SAW untuk kelayakan lahan budidaya bawang merah. Dan yang kedua, mengevaluasi efektivitas sistem dalam membantu petani di NTT. Dan yang berikut tinjau penelitian. Yang pertama dilakukan oleh Kelly Nugroho pada tahun 2011 tentang sistem pendukung keputusan penilaian kesehatan tanah menggunakan metode SAW. Dan yang kedua, Asugian yang dilakukan pada tahun 2017 tentang sistem pendukung keputusan penentuan guru wali kelas pada SMP Negeri 19 Medan dengan menggunakan metode SAW. Dan yang ketiga, Nirjana yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Sepeda Motor dengan metode SAW. Untuk tinjauan penelitian yang berikut dilakukan oleh Kurniawan dan teman-teman pada tahun 2018 dengan judul menggunakan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi usaha kecil dan menengah. Dan yang berikut Subagio pada tahun 2020 dengan judul penerapan metode SAW dalam penentuan kelayakan pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, pengertian SAW. Metode pengambilan keputusan dengan
memberikan bobot pada setiap kriteria dan menilai alternatif yang tersedia. Yang berikut proses metode SAW, identifikasi kriteria dan pemberian bobot pada setiap kriteria, normalisasi nilai kriteria, dan penilaian alternatif berdasarkan kriteria. Aplikasi metode SAW dalam sistem pendukung keputusan digunakan untuk berbagai keperluan seperti penilaian kesehatan tanah dan pemilihan guru wali kelas, dan juga pemilihan sepeda motor dan pemilihan lokasi usaha. Analisis kebutuhan sistem, identifikasi kriteria penting, kesuburan tanah dan ketersediaan air dan tekstur tanah dan juga pH tanah dengan kondisi iklim. Analisis peran sistem membantu petani memilih lahan optimal untuk budidaya bawang merah. Analisis peran pengguna, petani dan pengelola pertanian di NTT. Baik, saya akan membahas tentang perancangan sistem untuk penentuan kelayakan lahan untuk budidaya bawang merah ini. Di sistem ini kita membahas tentang diagram dan bagaimana user interface daripada um, aplikasi ini. Yakni di sini kita bisa bahas diagram konteks, diagram jenjang, CFD, dan sebagainya. Mari kita lihat satu-satu tentang perancangan sistem ini, apa yang kami rancang. Yang pertama kami membangun flowchart. Flowchart ini merupakan aliran data dari atas ke bawah, yakni dari mulai hingga selesainya program ini bekerja. Mari kita lihat ini adalah metodenya. Jadi mulai kita menampilkan halaman utama dulu pada aplikasi, lalu kita input data uh, apa ya, data kriteria dan bobot. Kita data kriteria dan bobot alternatif di sini. Habis itu kita melakukan perhitungan. Semuanya ini dilakukan oleh sistem, yakni melakukan perhitungan. Habis itu evaluasi dan pemberian skor, apa, memberikan rekomendasi itu juga dilakukan oleh sistem. Lalu outputnya itu adalah hasil daripada laporan yang sudah dihitung di atas. Lalu program ini selesai. Berikutnya kita akan membahas tentang diagram berjenjang. Nah, ini merupakan aliran diagram berjenjang dari pengembangan SPK untuk kelayakan lahan ini. Kita lihat analisis kebutuhan dulu, perancangan sistemnya, pengembangan sistemnya, dan pengujian sistemnya. Jadi ada 4 tahap yang kita lakukan di sini, dan di bawahnya kita akan membaginya ke dalam identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kayak misalnya kebutuhan fungsional itu kayak apa ya? Misalnya kebutuhan fungsional itu kayak air, apa segala macam, yang kebutuhan menjadi kebutuhan utama daripada bawang itu sendiri. Sedangkan kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan di luar daripada uh, untuk menentukan kelayakan lahan ini sendiri. Habis itu kita pengumpulan data kriteria. Jadi kita melakukan input data kriteria pada hmm, lahan dari ini. Kita sudah bahas tadi yang ada 5 poinnya. Ini air, kelembapan tanah, pH tanah, dan sebagainya. Habis itu kita melakukan perancangan sistem. Di sini ada dua, yaitu arsitektur sistem dan diagram basis data. Jadi dua hal ini yang akan kita bangun terlebih dahulu. Yang berikutnya itu pengembangan sistem, pengembangan berbasis data, pengembangan basis data, dan pengembangan arsitektur pengguna, yakni tampilan antar muka pengguna. Yaitu yang berikut adalah pengujian sistem. Kita akan menguji pengujian fungsional sistem dan pengujian kinerja sistem, bagaimana sistem ini berfungsi dengan baik dan bagaimana performa daripada sistem ini. Yang berikutnya diagram konteks.
Diagram konteks ini menggambarkan uh, sisi input dan keluar masuknya data. Yaitu kita melihat ini adalah merupakan sistem daripada sistem ini kelayakan lahan bawang merah. Ini sistem pendukung komputernya. Yakni di sini ada admin sistem. Admin sistem dia hanya input atau mengumpan balik data kriteria. Lalu di sini ada um, pengguna atau petani. Petani sini hanya input data-data daripada kriteria lahan yang mereka sedang mau menggarapnya. Di sini database kriteria, yakni input database kriteria, inputan data masukkan inputan yang dari inputan semua ini masuk ke inputan database lalu dikeluarkan lagi ke sistem pendukung keputusan ini, yakni kelayakan lahan pada bawang merah. Yang berikutnya DFD. DFD sini kami menggunakan DFD level 0, yakni yang terjadi hanyalah sini ada kriteria dan inputan kriteria dan rekomendasi kelayakan. Sini ada kami membuat kriteria di sini pengguna, di sini lahan, kriteria, rekomendasi dan nilai kriteria dengan ID pengguna, ID intern itu merupakan kriteria siapa, lalu memiliki entitas, memiliki atribut nama kriteria, bobot, lokasi kriteria, lokasi lahan, luas lahan, terus sini kita dapat nama, email, dan password. ID lahan kami menggunakan ID lahan yang mengambil informasi daripada data pada lahan. Itu ID pengguna. Dia mengambil juga rekomendasi ini untuk dia memberikan output kepada pengguna. Lalu skor total dan status kelayakan. Ini habis itu nilai kriteria. Nilai kriteria ini kita ambil daripada ID lahan dan ID kriteria dengan kunci utama yaitu pada ID nilai. Ini merupakan rancangan sistem website kami di mana pengguna dapat menginput kriteria lalu mensubmitnya dan dalam bentuk mobile karena ini sebenarnya bentuknya responsif sehingga dapat digunakan di mobile menyesuaikan dengan device seperti smartphone atau tablet dan semacamnya. Ini contoh studi kasus yang sudah kami buat. Ini contoh studi kasus di mana studi kasus ini kita menentukan sebuah kriteria dan lahan di mana kita mengidentifikasi kriteria dulu. Kriteria misalnya kesuburan tanah, ketersediaan air, tekstur tanah dan pH tanah, kondisi tanah dan iklim. Di sini saya menentukan 5 kriteria. Lalu kita memberikan bobot pada kriteria yang sudah kita berikan ini. Jadi ini bobot di 0,3 ini sangat baik di sini cukup dan ini kurang. Setelah itu kita melakukan pengumpulan data dan alternatif lahan. Jadi misalnya di sini kita mengumpulkan data-data alternatif lahan yang tersedia di setiap kriteria. Di sini misalnya ada lahan 1, lahan 2, lahan 3 atau di sini saya ingin lahan A, lahan B, lahan C. Lalu di sini kita menentukan nih nominasi nilai kriteria. Jadi kita menentukannya itu 1 sampai 5. Di sini kita menentukan 1 sampai 5 di sini. 3 di sini kita menentukan lahan A,
bobotnya 4, lahan nominasi nilai kriterianya 4, dan di sini 3, dan sini 2 pada kesuburan tanah, dan seterusnya. Setelah itu kita normalisasi nilai kriteria. Kita normalisasi nilai kriteria dengan membagi, di sini kita bagi 5, dapat hasil 0,5. Di sini kita bagi juga, semuanya kita bagi 5. Di sini juga kita membagi 5. Di sini karena ini kita bagi 4, ini 4, dan ini kita membagi 5 dari hasil ini. 5 bagi 5 sama dengan 1. 4 bagi 5 sama dengan 0,5. Seperti itu, dan seterusnya. Habis itu kita melakukan perhitungan pada bobot. Jadi lahan pertama kita kalikan bobot dengan kelayakan normalisasi kriteria yang sudah kita dapat di atas. Nah, kita kalikan setiapnya. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jadi total dari atas semua ini kita total semua. Di sini juga kita total semua. Lalu seperti pada tabel berikut ini. Ini merupakan total nilai. Jadi yang paling layak lahan yang paling layak digunakan adalah lahan B karena memiliki total nilai yang paling tinggi, yakni 0,81. Ini merupakan contoh studi kasus yang kami ambil. Dari kesimpulan perhitungan ini, lahan B memiliki nilai 0,81 sehingga dipilih sebagai lahan yang paling optimal untuk budidaya bawang merah. Yang mungkin kesimpulan dia sampaikan oleh Kesimpulan, efektivitas metode SAW. Metode SAW terbukti efektif dalam kelayakan lahan untuk budidaya bawang merah di Nusa Tenggara Timur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode ini dapat memberikan rekomendasi lahan yang optimal berdasarkan berbagai kriteria yang tepat. Peningkatan produktivitas dengan menggunakan SPK berbasis metode SAW, produktivitas dan keberhasilan budidaya bawang merah di lahan kering dapat ditingkatkan. Pemilihan lahan yang tepat berkontribusi pada pengguna sumber daya yang lebih efisien dan hasil panen yang lebih baik. Dan yang berikut, kemudahan akses informasi. Pengembangan website dan aplikasi mobile responsif mempermudah petani dan pemangku kepentingan dalam mengakses informasi terkait kelayakan lahan. Mereka dapat membuat keputusan yang tepat kapan saja dan di mana saja sehingga mengoptimalkan waktu dan usaha yang diperlukan. Dan yang berikut, peningkatan keberlanjutan pertanian. Dengan alat bantu pengambilan keputusan yang tepat, keberlanjutan petani di Nusa Tenggara Timur dapat lebih terjaga. Dan petani pengelolaan lahan secara efektif, mengurangi risiko gagal panen, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. ini rekomendasi untuk penelitian. Ini yang peningkatan pelatihan dan solusi itu. Dan yang kedua mungkin pengembangan fitur karena fitur kami masih sangat terbatas. Demikian presentasi dari kami.